atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian kami mohon kesediaan kepada Bang Akbar selaku Dewan Penasihat Majelis Nasional kami untuk menyampaikan arahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan Majelis Nasional kami, terutama anggota Presidium dan Sekjen, dan beberapa tokoh kita lagi juga hadir di sini. Ada Laude Masihu Maludin yang sudah tidak asing bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang cukup penting bagi keluarga besar kita. Saya mengikuti dengan seksama organisasi kami kita. Saya merasa bangga sebagai salah seorang senior dari kami. Akan saya diberikan kepercayaan menjadi majelis penasihat kami nasional, dan saya mengikuti beberapa kali undangan yang dilakukan oleh wadah kami kita. Yang kemarin yang saya merasa amat tertarik yaitu pelantikan kami daerah atau kami wilayah Jawa Barat, yang para pesertanya yang hadir pelantikan itu begitu ramai. Dan dari Presidium Majelis Nasional hadir Vipa Yoga Meladi. Kemudian juga pada kesempatan itu juga menyampaikan satu orasi, walaupun tidak terlalu panjang, tapi sangat penting, sangat bagus. Yang disampaikan oleh juga Rektor IPB, Profesor Dr. Alif Satria. Sama dengan malam hari ini, kita insya Allah akan segera menyaksikan dari Profesor Nasih dari UNER. Dan yang lebih mengagumkan lagi buat saya pribadi adalah bahwa para pengurus dari majelis daerah, saya ulangi, majelis wilayah kami Jawa Barat itu beberapa disebut-sebut mempunyai gelar profesor, juga mempunyai gelar doktor, dan juga jumlah yang aktif yang disampaikan secara resmi, jumlah pengurusnya boleh dikatakan ratusan. Bukan main, betapa hebatnya, betapa bangganya kita kepada organisasi kita ini, karena pengurusnya sampai ratusan, membuktikan bahwa sekaligus bahwa para alumni kita pun mempunyai semangat yang amat kuat untuk memperkuat organisasi kita. Dan ini saya pikir merupakan satu hal yang amat menggembirakan, patut kita syukuri. Dan sekali daripada itu, tentu saja para warga kami kita mempunyai tugas yang amat penting. Dari perspektif tujuan organisasi kita, resminya organisasi kita berawal dari AMI. Tujuan AMI itu terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi yang merupakan Islam. Dari sisi tujuan, dari perspektif tujuan organisasi kita AMI ini dilihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah tujuan antara intermediate goal, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta dan pengabdi yang merupakan Islam. Dan yang kedua yaitu ultimate goal, tujuan akhir, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan akhir. Dari perspektif tujuan akhir ini merupakan tugas utamanya dari keluarga besar kita, tidak lain adalah kami. Kalau tujuan antara terbina insan akademi pencipta dan pengabdi, itu tidak lain adalah pengurus HMI kita. Tapi kalau sudah dalam perspektif tujuan akhir,
yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, ini tentu harus menjadi perhatian utama kita, para alumni kita. Karena kita pada umumnya sudah alumni dan pada umumnya juga sudah mengikuti pendidikan yang cukup tinggi di tempatnya masing-masing dan sudah terjun di masyarakat. Dan untuk kita ketahui bahwa tujuan kita, terutama tujuan akhir, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan nasional kita pun tidak lain adalah yang sering kita baca dan sering kita dengar, yaitu juga terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan kita juga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan Pancasila itu sila pertama tidak lain adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari perspektif kita sebagai HMI, kami, ketuhanan yang Maha Esa itu tidak lain adalah tauhid. Jadi oleh karena tujuan kita berbangsa bernegara dengan tujuan organisasi kita, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu sangat selaras dengan tujuan nasional kita yang tidak lain juga adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, saya berpendapat kita, keluarga besar kami HMI, dalam mewujudkan tujuan organisasi kita HMI, terutama kami, tidak lain juga ada dalam semangat untuk mewujudkan tujuan nasional kita. Tujuan kita adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, saya garis bawahi, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan nasional kita pun terwujudnya masyarakat adil dan makmur, saya garis bawahi, berdasarkan Pancasila. Jadi kita semuanya sebagai warga kami HMI, tujuan kita berorganisasi ini juga tidak lain dalam rangka turut serta mewujudkan tujuan nasional kita yang tidak lain adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan Pancasila kita semua mengetahui sebagai dasar negara kita, dan sila pertama tidak lain adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan bagi kita umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu tidak lain adalah tauhid. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Oleh karena itu marilah kita semua warga kami dan mewujudkan tujuan kami, yaitu terwujudnya masyarakat di dalam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lain dalam rangka turut serta mewujudkan tujuan nasional kita yang tidak lain juga adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Ini pesan singkat yang saya patut sampaikan kepada keluarga besar kita. Demikianlah pesan singkat yang dapat saya sampaikan, dan tentu saja kita semuanya menunggu tausiah akan disampaikan tokoh kita dari Jawa Timur, tak lain adalah rektor, yaitu UNER, Profesor Nasir. Saya cukupkan dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar atas arahan kepada kita semua, keluarga besar HMI dan kami. Hadirin sekalian yang kami hormati, tibalah kita mendengarkan uraian dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Profesor Dr. Muhammad Nasih, yang saat ini menjadi rektor di Universitas Airlangga dan juga kita kenal sebagai pakar ekonomi Islam. Prof. Nasih insyaallah akan menguraikan bagaimana kontribusi dan peran ekonomi Islam termasuk masalah zakat baik di tingkat nasional maupun internasional, dan juga bagaimana melakukan reinvesting di masalah zakat ini di tingkat nasional. Itu kita persilakan kepada Profesor Nasih untuk menyampaikan tausiah pada malam ini. Barangkali kita berikan kesempatan 30 menit pertama, setelah itu kita lihat tanggapan dari peserta ataupun hadirin. Kami persilakan Prof. Baik,
Terima kasih. Mohon izin untuk share beberapa catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Zahiran wa batinan wa ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safi'ina maulana wa imamana sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darbal fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha ibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Wa qala hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamud dunya bi arba'i asya bi ilmil ulama bi adil umara bi sahail aghniya wa bid du'ail fuqara. Au kama qala. Yang senantiasa kami hormati dan muliakan para senior, para guru-guru kami, Kanda, Yunda, wabil khusus pada kesempatan malam hari ini, Bang Akbar, guru dan panutan kita semuanya, Ketua Majelis Penasehat kami, tentu juga Bang Laude, Bang Faisal, dan semua Kanda Yunda yang amat kami sayangi, para Dinda, para junior yang hari ini berkesempatan bergabung dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya para senior dan semua insan-insan akademis, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentu tidak banyak karena hanya 30 menit. Kami tidak memberikan tausiah, hanya mengulangkan sekali lagi beberapa catatan yang menurut hemat kami penting untuk selalu kita ingat dan kita komitmeni secara bersama-sama. Tentu saya yakin sudah banyak di antara kita semuanya yang sudah mengetahuinya dan bahkan mungkin memahami. Oleh karena itu, karena hari ini kesempatan diberikan pada kami, kalau orang Jawa Timur bilang, ya satu guru, satu ilmu, ya sesama biskota,
dilarang saling mendahului. Sahabat semuanya, rahimakumullah, Bang Akbar, kawan-kawan, Kanda, Yunda, sebagaimana tadi Bang Akbar sudah menyampaikan bahwa salah satu dari cita-cita kita bersama dalam berorganisasi dan bahkan dalam bernegara adalah turut serta mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat yang adil dan makmur inilah masyarakat yang kita cita-citakan bersama. Tentu tidak hanya sekedar adil dan makmur, tetapi juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terminologi ini, khususnya terminologi berkaitan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adalah sebuah terminologi yang sudah sangat-sangat kita kenal bersama-sama dan merupakan bentuk dari masyarakat yang kita dambakan, karena kita yakin inilah masyarakat yang paling kokoh, yang paling kuat, yang harus menjadi orientasi dari semua perjuangan kita. Tentu saja kemudian ini harus kita wujudkan bersama-sama. Dan dalam mewujudkannya tentu diperlukan perjuangan yang tidak kenal lelah. Dalam bahasa manajemen barangkali, untuk memperjuangkannya diperlukan pilar-pilar yang kokoh untuk menyanggah masyarakat yang adil dan makmur tersebut. Dalam bahasa perusahaan kemudian, bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala diperlukan modal. Baik modal yang bersifat modal dasar maupun modal yang bersifat working capital. Yang kesemuanya tentu akan memberikan kontribusinya masing-masing. Ketiadaan dari salah satu modal yang kita punyai tentu saja akan menyebabkan bangunan yang kita bangun, masyarakat yang adil dan makmur itu tidak akan bisa berdiri secara kokoh. Tadi kami sudah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sungguh sangat-sangat kita kenal bersama-sama. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Bangsa ini, dunia ini, negara ini, masyarakat itu akan menjadi kokoh dan kuat apabila ditopang oleh 4 pilar, 4 modal yang kita pahami secara bersama-sama. Modal pertama, pilar pertama yang harus ada, dan saya yakin ini adalah bagian dari posisi kita semuanya, adalah bi'ilmil ulama, ilmunya para akademisi, kawan-kawan semuanya yang bergabung dalam organisasi ini tentu paham dengan bi'ilmil ulama. Karena sejak awal kita semuanya bergabung dalam sebuah organisasi yang sangat-sangat mengedepankan aspek akademis. Sehingga kita semuanya disebut sebagai insan-insan akademis. Ini adalah modal utama dalam proses pembangunan dan atau pengembangan masyarakat adil dan makmur. Pilar berikutnya adalah dengan keadilan para umara, para pemerintah, para pengelola bangsa ini. Di sini kita juga paham bahwa banyak sekali sahabat-sahabat kita, para aktivis, para insan-insan akademis ini yang duduk dan atau berkontribusi atau paling tidak sedang mendapatkan amanah untuk mengelola bangsa ini. Aspek keadilan dari umara menjadi salah satu pilar untuk menegakkan kokohnya bangunan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang ketiga yang harus ada juga adalah dengan kedermawanan para
orang-orang kaya, bisakhail aghnia. Mereka-mereka yang berharta dituntut untuk menjadi pilar dengan jalan untuk memberikan sebagian dari hartanya. Sifat kelumanan ini yang menurut saya menjadi penting, menjadi bagian dari pilar itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pilar yang keempat, untuk mengokohkan bangsa dan negara serta kehidupan berbangsa ini adalah dengan doanya para fakir miskin. Bidu'ail fuqara. Mereka juga berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Kita tidak akan membahas keempat-empatnya, karena fokusnya adalah ada yang di nomor 3 untuk menjadi bagian saya, yakni bisakhail aghnia, dengan kemurah hatian, dengan kedermawanan para aghnia, mereka-mereka yang mempunyai harta yang cukup, mereka-mereka yang merasa cukup, atau mereka-mereka yang merasa kaya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir yang sering disebutkan untuk menjelaskan hadis ini, disebutkan bahwa kalau tidak ada ilmunya para ulama, kalau tidak ada peran dari para insan-insan akademis ini, maka rusak dan hancurlah mereka-mereka yang bodoh. Artinya hancur, maka orang-orang bodoh itu akan semakin merajalela kebodohannya, dan karena kebodohannya kemudian akan meruntuhkan bangsa dan negara ini. Kita tahu salah satu catatan kita bahwa knowledge index kita yang baru saja kemudian mendapatkan posisi di dunia ini, Indonesia masih belum beruntung karena posisinya masih ada di angka 80 lebih dari 100 sekian bangsa di dunia. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dari ilmu pengetahuan dalam mengembangkan bangsa Indonesia ini tergolong masih sangat-sangat rendah, masih perlu didorong lagi. Oleh karena itu, kontribusi dari semua insan akademik, ilmu ulama menjadi penting agar mereka-mereka yang bodoh tidak merajalela, tidak menguasai bangsa ini dan kemudian merobohkannya untuk kepentingan mereka. Bukan karena pengetahuannya, tetapi karena justru ketidaktahuannya dan karena kebodohannya. Kemudian kalau tidak ada, ini yang sangat-sangat menurut saya perlu mendapatkan catatan, kalau umaroknya tidak adil, kalau keadilan kemudian ditegakkan, maka akan terjadi satu sama lain saling memakan, saling menghancurkan, saling menggerogoti, saling bertengkar, dan tentu juga saling merugikan. Karena apa? Karena umaroknya tidak adil. Dan kalau ini juga terjadi, maka bangsa ini tidak akan pernah bersatu. Maka bangsa ini tidak akan menjadi kokoh dan tegak berdiri. Pada sisi lain, kalau kemudian para mereka yang kaya tidak dermawan, maka rusaklah mereka-mereka yang fakir miskin. Mereka-mereka yang miskin akan terus menjadi miskin, dan kemurtatan serta kerusakan juga akan terjadi. Faktor ini akan menjadi pemicu utama dari runtuhnya sebuah bangsa karena kedermawanan para aghnia yang tidak ada. Demikian juga kalau mereka-mereka para fakir miskin sudah tidak lagi komitmen dan berdoa untuk bangsa dan negara ini, maka hancurlah juga. Karena para aghnia tidak akan bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Karena mereka yang fakir miskin tidak mendoakan dengan ketulusan. Ini menurut saya penting untuk menjadi bagian dari pengantar diskusi kita berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya reinventing zakat, infak, sedekah untuk ekonomi umat. Kuncinya, aspek ekonomi ini menjadi salah satu pilar dari kokoh dan berdirinya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Apalagi dalam terminologi terakhir, penggabungan antara ekonomi, finansial, dengan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi knowledge-based ekonomi, menjadi hal yang justru menjadi modal yang sangat kokoh bagi bangsa-bangsa yang lebih maju. Ternyata pengetahuan pun
menjadi modal yang sangat-sangat signifikan dalam pengembangan dan atau pembangunan ekonomi umat. Sehingga peran serta semua pilar menjadi penting untuk mengokohkan demi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu, para sahabat semuanya, para senior, Kanda, Yunda, rahimakumullah, kita tahu bahwa COVID-19 yang kita alami bersama membawa perubahan yang sangat-sangat signifikan bagi kehidupan kita bersama. Ada kejadian yang sangat menarik di mana peta kemiskinan di Indonesia berubah karena adanya COVID-19. Pada sisi lain kemudian pasti mereka-mereka yang berada pada posisi yang agak tinggi tidak terlalu banyak meskipun harta dan kekayaannya berkurang. Ini bisa kita lihat bahwa 10 orang terkaya di Indonesia ini yang masuk dalam orang terkaya dunia, orangnya ya itu-itu saja. Tidak berubah dan tidak bergeser. Tidak ada nama-nama baru. Dan dari mereka yang agamanya sama dengan kita, ternyata hanya 1 saja dari 10 yang ada. Artinya, secara ekonomi kita berada pada posisi yang sangat minoritas. Kita memang mayoritas, tetapi juga menjadi mayoritas penyandang penduduk dalam kategori miskin. Yang dalam bahasa yang lain adalah bahwa kita ini posisinya kebanyakan mayoritas justru sebagai mustahik. Bukan sebagai orang yang muzaki, tapi justru sebagai mustahik. Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan perilaku aktivitas ekonomi dan pendapatan. Menambah daftar orang miskin baru, sehingga 25 juta lebih masuk dalam kategori sebagai orang miskin. Dan belasan juta diantaranya adalah orang-orang miskin baru. Tingkat kemiskinan tadi dikatakan sebagai meningkat, karena tentu saja jumlahnya secara kumulatif pasti meningkat dengan tajam. Meskipun mungkin kalau kita hitung dari sisi persentase, persentasenya tidak banyak berubah. Demikian juga dengan adanya banyak kenaikan harga barang-barang pokok dan seterusnya, daging sempat melonjak dengan sungguh luar biasa, gula, cabai juga sempat mencapai 100.000 lebih per kilogram dan seterusnya, sehingga kehidupan nampaknya semakin menjadi pedas untuk kita lalui secara bersama-sama. Ini adalah profil dari kemiskinan di Indonesia Maret tahun 2020, di mana dimunculkan di sana statistik resminya adalah 15 Juli tahun 2020. Berikut juga beberapa dampak dari pandemi akibat COVID-19 pada tingkat kemiskinan global. Ada 71 million juta people diproyeksikan akan jatuh menjadi miskin yang sangat, dan ini tentu berarti mengalami peningkatan yang sungguh luar biasa. Demikian juga dengan beberapa kondisi yang ada di mana intinya COVID-19 menambah jumlah orang-orang miskin. Pada sisi lain kemudian tingkat keadilan secara ekonomi yang kita lihat dari distribusi dari pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat dan penduduk tidak mengalami perbaikan secara berarti. Angkanya masih di sekitar 0,39 sekian atau bahkan mendekati 0,4. Artinya ada kesenjangan dan ketimpangan yang sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu kita menganggap ini sebuah persoalan yang sangat-sangat luar biasa, dan kita pasti memahami bahwa kondisi ini untuk di Indonesia tentu paling banyak dialami dan atau diderita oleh saudara-saudara kita yang seagama dengan kita, karena mayoritas memang bangsa ini adalah berpenduduk Muslim. Sehingga dampak dari COVID-19 berkaitan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan juga banyak dialami dan derita oleh
mereka-mereka. Inilah yang kemudian kita katakan sebagai peluang dan atau kesempatan serta hal yang mendorong betapa kemudian pilar yang ketiga yang kami sebutkan tadi, as-sahail agniya, kedermawanan dari para agniya menjadi sangat-sangat penting karena peran dan dampak serta pengaruhnya. Sedekah, zakat, dan infak serta kedermawanan itu kita lihat dalam beberapa ayat yang juga tadi kami sebutkan merupakan hal yang sangat-sangat istimewa secara syariah, kan? Value-nya, nilainya mendapatkan penekanan yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau haji hanya disebutkan untuk mereka yang mampu. Kalau zakat disebutkan hanya untuk mereka yang sudah memenuhi persyaratan, baik ukurannya maupun waktunya. Bahkan untuk puasa juga dipersyaratkan asal dia tidak sakit dan lain-lain. Tetapi untuk sedekah ini disebutkan dengan sangat jelas dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sedekah itu, infak itu harus dilakukan baik ketika lapang maupun ketika kurang. Baik ketika berlebih maupun ketika kurang. Dua posisi yang tentu tidak dilakukan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Haji dan umroh hanya untuk mereka yang lapang saja. Tetapi infak dan sedekah dipersyaratkan baik untuk mereka yang lapang, berpunya, sedang banyak kesempatan, maupun mereka-mereka yang sedang dalam kesempitan. Bahkan dalam beberapa terminologi yang lain, sedekah merupakan mekanisme yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya terhindar dari kesempitan. Ketika sempit pun untuk membuka pintu ke lapangan dibutuhkan sedekah, dibutuhkan infak dengan kapasitas yang kita punyai bersama. Bahkan disebutkan dan sering kita dengarkan, terutama pada saat-saat seperti ini, sedekah itu dituntut untuk terjadi dalam situasi apapun, meskipun hanya dengan secuil buah kurma. Inilah pentingnya sedekah, pentingnya infak, pentingnya zakat. Karena sangat pentingnya, maka diberikannya dengan dalam posisi yang lain. Di ayat yang lain juga disebutkan bahwa berinfak itu tidak hanya dilakukan pada siang hari dan juga tidak hanya dilakukan pada malam hari, tetapi dilakukan baik siang maupun malam hari. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Bukan hanya itu. Kalau ibadah-ibadah yang lain diperlukan kondisi untuk disembunyikan dan dilakukan dengan tidak terang-terangan atau tersembunyi atau dalam tanda kutip barangkali ikhlas, tidak boleh ada orang yang tahu, tetapi terusan ayat tersebut adalah alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah, baik terang-terangan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ini yang kita katakan sebagai betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal memberikan penekanan yang sangat-sangat dalam berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan atau merealisasikan potensi zakat, infak, dan sedekah. Sedekah, zakat, dan terutama tentu juga infak harus dilakukan fis-sarra'i wad-dharra'i bil-laili wan nahari sirran wa alaniyah. Lengkaplah perintah untuk melakukan infak itu dituturkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita menganggap betapa kemudian infak,
zakat dan tentu juga sedekah kita anggap sebagai sebuah solusi untuk persoalan bangsa ini. Kita paham sepaham-pahamnya, saudara-saudara kita yang di sisi yang lain, yang mungkin tidak seagama dengan kita, justru mereka menggunakan mekanisme ekonomi ini untuk memperkokoh perjuangan mereka. Dan hasilnya kita sekarang tahu bagaimana mereka menguasai ekonomi. Dan dengan penguasaan ekonomi itu, karena kedermawanan mereka, karena kerjasama di antara mereka, mereka bisa menguasai dunia. Amerika sekarang dikalahkan oleh Cina secara ekonomi, dan karena penguasaan ekonomi itu terpengaruh dalam pola hubungannya. Solusi untuk posisi yang tidak teruntungkan, dalam posisi yang termarginalisasi adalah dengan melakukan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang ada di hadapan kita. Ini sebuah ayat saja, tapi ayat-ayat yang lain tadi di surat Al-Baqarah, di surat Al-Anfal menyebutkan bahwa kita semua didorong untuk merealisasikan itu. Di At-Taubah disebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yutuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ini adalah sebuah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan dan atau untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, yakni terwujudnya masyarakat adil, makmur yang diridhai oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini beberapa peran dari zakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu saja adalah zakat menjadi solusi pendistribusian harta yang adil pada masa Rasulullah. Posisinya jelas sekali karena ketika Rasulullah Muhammad SAW mengelola bangsa pada saat itu, gitu kan, ada beberapa orang yang memang posisinya sangat-sangat baik, sebagaimana misalnya Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan, gelarnya saja As-Siddiq yang berarti selalu membenarkan, termasuk dalamnya adalah As-Siddiq dalam kaitan ini adalah dengan sedekahnya. Orang-orang yang menunaikan zakat berdasarkan ketakwaan dan kesadaran mereka. Pada masa Rasulullah terdapat 5 jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat: uang, barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, dan tentu saja barang temuan atau rikas. Zakat menjadi sumber utama. Nah, ini perbedaannya ya dengan di kita, karena di kita juga sudah dikenai pajak macam-macam yang tingginya juga sudah sangat lumayan, sehingga paling tidak ini akan mengurangi potensi pengelolaan dan atau perolehan infak, zakat, dan sedekah di Indonesia. Secara potensi kita paham, ini adalah peta dari potensi zakat di Indonesia. Zakat perusahaan saja kira-kira ada 6,71 triliun. Tapi yang menarik di sini ada zakat pertanian, gitu kan? Itu kurang lebih ada 19,79 triliun. Zakat dari peternakan ada 9,51 triliun. Zakat dari penghasilan, zakat uang ada 139 triliun. Sehingga total kira-kira potensi zakat di Indonesia itu mencapai 233 triliun. Sebuah angka yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Potensi zakat di Indonesia kurang lebih sama dengan potensi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang juga kurang lebih sama dalam asli pengelolaannya, yang kalau tidak dikelola dengan baik, maka orang lain yang justru akan mengelola dan kemudian mengeruknya sebagai sebuah keuntungan. Zakat yang mencapai 233 ini juga pencapaiannya masih sangat-sangat minimal. Kita tahu kurang lebih di posisi kita saat ini
realisasi dari zakat, infak, dan sedekah di Indonesia yang terlaporkan ya, yang terlaporkan karena kita meyakini bahwa banyak juga yang belum terlaporkan, baru ada di angka 4 triliun atau 4,2 triliun pengumpulannya. Sementara penyalurannya juga tentu saja kurang lebih ada di angka-angka itu. Paling banter kalaupun ada peningkatan-peningkatan tidak akan lebih dari 5 atau sekian triliun. 5 triliun dibandingkan dengan 233 tentu baru ada di angka 2% lebih sedikit potensi dari zakat atau infak ataupun sedekah di Indonesia yang sudah direalisasikan. Tentu ini menjadi tantangan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita semuanya, karena kita paham bahwa aspek ekonomi ini menjadi pilar yang sangat-sangat penting. Bahkan dalam sebuah ayat yang lain disebutkan bahwa berjuang itu, gitu kan, berjuang itu, dan selalu kami sampaikan, tidak hanya dan tidak harus hanya dengan menggunakan jiwa dan raga, tetapi wajah itu bi'amwalikum wa anfusikum, selalu didahului dengan berjihadlah dengan harta bendamu, dan kemudian berjihadlah juga dengan jiwa dan ragamu. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menjadi bagian dari jihad kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu pilihan, salah satu cara, salah satu dari strategi perjuangan kita tentu harus diyakini melalui pengembangan dan pembangunan ekonomi ini. 4 triliun juga bukan merupakan angka yang sangat besar kalau kita bisa melihat, karena APBN kita saja sudah 2.000 sekian, ya 2.000 sekian triliun, sehingga kalau kita bilang persentasenya juga sangat-sangat kecil. Nah, tentu dengan kekuatan yang hanya 4 triliun, tidak banyak yang bisa kita gerakkan. Kita tidak bisa mengelola dan atau memimpin apapun berkaitan dengan pengelolaan hanya dengan modal sekian triliun. Barangkali 4 triliun itu kurang lebih sama dengan anggaran dari sebuah perguruan tinggi besar di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan UNER mungkin sekitar 4 triliun itu ya 3 kali lipatnya lah gitu kan. Ya, dibandingkan dengan misal DKI Jakarta tentu sangat jauh karena sudah mencapai 70-80 sekian triliun APBD-nya. Nah, kita di zakat, infak, dan sedekah ini baru ada di angka 4, sekian triliun. Sehingga tantangannya menurut saya masih sangat-sangat besar, luar biasa. Ini juga beberapa isu tantangan pengelolaan zakat di Indonesia, desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel. Tentu ini menjadi, kalau kita sebutkan ada dua sisi berkaitan dengan zakat ini. Yang pertama adalah lembaga-lembaga pengelolanya yang menurut saya harus mendapatkan kapasitas yang lebih untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari para muzaki, untuk bisa mendapatkan kepercayaan amanah dari mereka-mereka yang berlebih. Menurut saya, faktor pengelolaan dan faktor kelembagaan ini menjadi salah satu kunci. Kita paham di Indonesia pengelolaan zakatnya masih belum terstandarisasi dengan baik, yang memang kita dalam beberapa hal mengalami dilema yang luar biasa. Ketika zakat, infak, sedekah kemudian dikelola secara nasional oleh orang-orang yang kemudian, mohon maaf barangkali agak sedikit condong ke misalnya ke pemerintahan atau ke negara, tentu juga muncul kecurigaan tertentu. Kapan hari kita udah sangat heboh, dihebohkan dengan bagaimana dana zakat ini mau dipakai untuk A, B, C, D, F, G. Ini tentu harus kita hindari isu-isu yang kemudian menyebabkan kepercayaan dari para muzaki ini menjadi luntur. Dan karenanya salah satu strategi yang menurut saya cukup kuat dan harus kita sadar bersama-sama adalah menguatkan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah ini di seluruh penjuru Indonesia.
Tentu ini menjadi modal dasar dan menjadi tantangan terbesar para insan akademis, gitu kan. Kita semuanya yang mempunyai ilmu, mempunyai pendidikan cukup untuk bisa terlibat di dalamnya. Menurut hemat kami, perjuangan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik yang kita lakukan secara bersama-sama ini menjadi bagian dari lahan perjuangan yang baru dari kita semuanya. Tidak hanya berjuang dari sisi politik misalnya, tidak hanya berjuang untuk dalam tanda kutip barangkali memperebutkan posisi-posisi tertentu, tapi perjuangan untuk saling merahmati, terutama memberikan penghargaan dan atau penghormatan serta kasih sayang bagi mereka yang fakir miskin menjadi lahan utamanya. Kami selalu menyebutkan bahwa banyak sekali di Indonesia ini isu-isu di mana aspek ekonomi menjadi penentu dari segala-galanya. Bahkan dalam beberapa candaan kita sebutkan, kalau mau menjadi bupati, kalau mau menjadi gubernur, kalau mau menjadi misalnya mohon maaf wakil rakyat, kalau mau menjadi terpilih untuk ini itu, maka harus ada modal yang cukup kuat. Dan itu datangnya dari individu-individu. Kenapa tidak? Kemudian kemenangan itu, capaian itu bisa kita raih dengan cara pengelolaan zakat, infak, sodako yang profesional, sehingga ikatan batiniah, ikatan spiritual, ikatan kasih sayang, saling asah, asuh, dan asih di antara kita, serta memperebutkan hati mereka-mereka yang miskin, yang fakir, yang terlantarkan, dan terzalimi, serta termarginalisasi ini, kita lakukan secara kelembagaan. Dan dengan itu, tidak perlu lagi ada politik uang yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita sendiri, karena yang melakukannya adalah lembaga yang setiap saat kemudian memberikan kepedulian luar biasa kepada mereka-mereka yang dalam posisi belum teruntungkan. Pengembangan kelembagaan ini bisa menjadi penting sebagai alat dan atau media untuk mencapai dan atau memperebutkan beberapa hal yang sifatnya strategis di bangsa dan negara ini. Tanpa ekonomi yang kuat, tanpa modal dasar yang cukup kuat, tanpa merangkul mereka-mereka yang fakir, miskin, yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia ini, mustahil kita akan bisa memenangi persaingan dan memperebutkan beberapa posisi-posisi yang penting. Kita paham sepaham-pahamnya, mereka di luar kita itu melakukan hal yang kurang lebih sama. Mereka saling kasih sayang, mereka saling membantu, mereka saling kemudian berjual beli di antara mereka dan menguatkan ekonomi mereka, dan karenanya mereka menjadi sangat-sangat loyal di antara mereka sendiri. Pada sisi lain, di antara umat Islam, ternyata tidak terjadi hal yang kurang lebih sama. Secara ekonomi kita masih sangat-sangat rentan, kita masih sangat-sangat terbelakang, apalagi kemudian kerjasama di antara umat Islam, khususnya dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi. Menurut saya ini kunci yang sangat-sangat penting untuk proses-proses ke depannya. Saya punya beberapa pengalaman saja yang menurut saya penting untuk di beberapa pengelolaan zakat dan infak ini. Saya kebetulan beberapa tahun terakhir, ya kurang lebih ya di 20-25 tahun terakhir, terlibat dalam pengelolaan sebuah yayasan yang kita namai sebagai Yayasan Yatim Mandiri. Tahun 90-an akhir, beberapa yang bisa diperoleh mungkin hanya ratusan, bahkan mungkin hanya puluhan juta pada saat itu, di tahun 90-an akhir. Tapi alhamdulillah pada posisi saat ini, tahun 2020 yang lalu, perolehannya sudah mencapai 120 miliar pada tahun 2020. Dan dengan angka atau dengan 100 miliar, tentu kita bisa melakukan banyak hal. Yayasan yang kita kembangkan bersama sudah melibatkan donatur sampai dengan 135.000 donatur di seluruh Indonesia, di mana kemudian kita juga punya dan mengelola 35 perusahaan yang memberikan CSR-nya kepada kita semuanya. Dari sana juga ada beberapa data yang sangat-sangat menarik bagi kami.
kami dengan kekuatan yang ada paling enggak bisa membina setiap tahun 200 yatim piatu untuk bisa mengenyam keterampilan-keterampilan tertentu, mendapatkan keterampilan dan atau pengalaman belajar tertentu di entrepreneurial yang kita kembangkan bersama. Di mana sampai dengan saat ini sudah meluluskan 1.620 entrepreneur yang dulunya adalah para yatim yang sungguh kehidupan mereka harus kita bantu. Dan kalau ini bisa kita lakukan secara bersama-sama, maka sekali lagi ikatan batiniah di antara kita semuanya sebagai sesama umat Islam di Indonesia akan menjadi cukup-cukup kuat. Dan kalau pasir-pasir ini kemudian kita ikatkan dengan sedekah dan zakat serta infak kita, dengan tali kasih sayang dan tentu juga saling bantu, saya yakin pasir-pasir itu akan menjadi pasir-pasir yang sangat kuat, tidak hanya untuk membuat orang kelilipan, tapi juga bisa menenggelamkan gajah-gajah. Dan itu kuncinya adalah kasih sayang yang selalu satu bentuknya adalah saling peduli, saling mengasihi, saling membantu, khususnya di bidang ekonomi. Jadi ini menurut saya menjadi tantangan yang harus kita jawab secara bersama-sama. Ini ada quick win aja yang di Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, tapi menurut saya tidak terlalu penting. 3 kebijakan quick win juga demikian, mulai dari otomatisasi zakat, tapi lagi-lagi bahwa ada satu hal yang sangat-sangat berpengaruh, bagaimana lembaga-lembaga zakat itu menjadi lembaga-lembaga yang mempunyai integritas tinggi dan kemudian mendapatkan kepercayaan dari para muzaki. Ini juga beberapa rencana strategis dari Basnas, tapi ujung-ujungnya adalah bukan hanya di soal yang seperti teknis untuk mulai dari tax credit, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah dan lain-lain, tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar lembaga-lembaga zakat, pengelola infak dan sodako itu bisa menjadi lembaga-lembaga yang kuat, lembaga-lembaga yang terpercaya, dan karenanya akan bisa memperoleh sumber dana yang banyak, dan dengan sumber dana yang banyak itu akan bisa membantu banyak pihak untuk konsumsi, untuk macam-macam gitu kan, termasuk untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun bangsa dan Indonesia ini. Dengan begitu, kesenjangan di antara yang kaya dan miskin akan terkurangi, sehingga masyarakat yang adil dan makmur akan bisa kita ciptakan dan kita bisa kreasikan secara bersama-sama. Ini beberapa pengantar yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu hormati. Mohon maaf, pengabar, para senior, untuk uraiannya barangkali kurang terlalu sistematis karena memang topiknya adalah berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sodakoh ini untuk menumbuhkan ekonomi umat. Mohon maaf bila ada berkenan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasi atas paparan dan uraian yang telah disampaikan, dan kami rasa apa yang disampaikan benar-benar sangat komprehensif, termasuk yang disampaikan tadi bagaimana meningkatkan kredibilitas dari lembaga zakat, kemudian bagaimana teknologi informasi menjadi bagian yang penting dari pengelolaan zakat kita. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami persilakan dalam sesi ini untuk kita memberikan kesempatan kepada para partisipan untuk bertanya ataupun memberikan komentar. Kami persilakan kepada yang online dulu. Saya Pak, dari Surabaya. Assalamualaikum. Namanya dulu kita catat dulu. Ya, namanya Muhammad Hasan Mahfud dari FK UNER. Oke. Saya mau tanya kepada Pak Nasi. Bentar Pak, ya. Oke. Pak Mahfud ya, satu. Ya. Oke. Siapa lagi?
Yang kedua, Saya Agus Mahfud Fauzi dari MB Jatim. Pak Agus dari Pak Agus Sekum MW Kahmi Jawa Timur. Baik, Satu lagi, 3 dulu. Masih ada? Oke, masih ada lagi, satu lagi. Sebelum kita persilakan pada penanggap pertama. Oke, silakan. Kalau begitu kita persilakan dulu dua penanggap ataupun penanya. Kami persilakan yang pertama Pak Mahfud. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iya, mau Pak. tanya sama Monggo, Pak. Oke, apakah ada kontribusi daripada zakat terhadap penurunan angka kemiskinan? Matur suwun. Terima kasih. Pertanyaan yang singkat tapi sangat penting untuk kita ketahui. Silakan yang kedua, tanggapan dari Dr. Agus Mahfud Fauzi. terima kasih Bang Ismet, terima kasih Prof. Nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama yang saya sampaikan itu terkait dengan pengelolaan zakat yang tentunya melibatkan negara. Kalau boleh saya mengkritik terkait dengan pengelolaan dana haji, itu kemarin sedikit banyak dipakai untuk negara, bagaimana peruntukannya itu digunakan berbagai kebutuhan negara. Yang selanjutnya pada saat ini ketika masyarakat, maksudnya para 2020 tidak bisa berangkat haji, tetapi itu keuangan tetap digunakan untuk bagaimana memfasilitasi kebutuhan negara. Ini kan menurut saya ada plus minusnya. Zakat dahulu belum belum dilirik oleh negara, tetapi pada saat ini sudah sampai muncul Basnas. Bagaimana hal ini, maksudnya dana-dana zakat, ZIS khususnya, itu relatif aman dari berbagai prasangka negatif tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan lembaga kita KAHMI, Korps Alumni HMI. Bagaimanapun tadi saya mendengar Prof. Nasih menyampaikan sebagai salah satu yang aktif di Yatim Mandiri. Padahal kalau kita bandingkan Korps Alumni HMI itu kan lebih dahuluan berkembangnya mengorganisir. Pertanyaannya adalah mungkinkah KAHMI secara kelembagaan bisa menjadi bagian dari semacam pengelola ZIS tersebut. Maksudnya tidak hanya bisa atau tidak, tetapi mungkinkah para orang-orang hebat di negeri ini, para alumni HMI itu yang aktif di berbagai hal, kemudian bisa sinergi di KAHMI? Apakah maksudnya KAHMI sebagai lembaga pengelola ZIS, atau bahkan juga semacam koordinator dari semuanya? Terima kasih, Prof. Nasih. Terima kasih, Dr. Agus. Baik, Prof, kami persilakan menanggapi pertanyaan ataupun tanggapan dari para partisipan. Tadi saya kira sudah cukup jelas. Yang pertama soal kontribusi zakat dalam hal mengurangi kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat lah. Kemudian yang kedua dari Mas Nasi, kita banyak aktif di lembaga lain, tapi bagaimana dengan kondisi kita di KAHMI? Apakah hal ini bisa dibangun secara sistematis? Silakan, Prof. Baik, dari yang pertama berkaitan dengan penurunan kemiskinan gitu ya. Jadi sekali lagi tentu ada beberapa indikator-indikator yang berkaitan dengan kemiskinan, kan? Salah satu adalah tentu yang berkaitan dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Dan saya yakin secara fungsional sesungguhnya dana-dana sosial termasuk dalamnya adalah zakat, infak, dan sedekah yang merupakan mekanisme atau skenario redistribusi pendapatan sesungguhnya dalam ilmu ekonomi akan bisa membantu kawan-kawan kita yang sedang dalam posisi yang tidak
berpunya. Hanya lagi-lagi sungguhnya kemampuan itu akan ditentukan oleh seberapa besar dana yang berhasil kita kumpulkan. Nah, kalau jumlah dana yang terkumpulkan hanya sebatas 4 atau 5 triliun, maka menurut hemat kami itu tidak cukup atau kebanyakan dari pemanfaatan itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif, yang sifatnya periodik dari tahun ke tahun. Artinya kita bisa membantu dari sisi konsumsi, kemudian habis, kemudian bulan depan dikasih lagi, dan seterusnya. Tidak ada aspek-aspek yang kemudian berdampak cukup signifikan berkaitan dengan pemanfaatan untuk hal yang sifatnya produktif. Bukan karena apa? Karena yang berhasil terkumpulkan menurut saya jumlahnya masih sangat-sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mendasar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Tidak untuk tujuan-tujuan yang sifatnya produktif. Kita tentu menjadi sangat-sangat yakin kalau potensi yang ada itu bisa tergali secara lebih besar, paling tidak misalnya 2 kali lipat saja dari yang selama ini sudah ada, itu menurut saya akan bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa mengungkit lagi kemampuan untuk produksinya, sehingga kemiskinan juga akan kita bisa lakukan pemberantasannya. Tadi kami menyebutkan, karena yang sudah dikelola di beberapa tempat ini jumlahnya sangat besar, misalnya tadi di beberapa organisasi yang kami sebutkan, itu kita bisa membuat sekolah, bisa membuat rumah sakit, bahkan punya beberapa perusahaan yang cukup terkemuka yang bisa melayani seluruh kebutuhan dari para donatur, mulai dari kebutuhan untuk traveling berkaitan dengan ibadah haji dan umroh, sampai dengan kebutuhan untuk akikah dan lain-lain. Karena memang ada yang bisa kita sisihkan, itu bisa kita tanamkan di sana. Dan hasilnya kemudian bisa berputar dalam kategori yang cukup besar. Ini yang kita harapkan sesungguhnya kalau pengumpulannya cukup banyak. Tapi kalau masih kecil-kecil ya sudah habis hanya untuk hal-hal sifatnya konsumtif dan itu tidak banyak berpengaruh pada upaya untuk menurunkan kemiskinan. Nah, kemudian yang di berikutnya ada satu kunci yang menurut saya penting yang nampaknya kita agak sulit untuk melakukan itu dalam jangka yang panjang, yakni konsistensi dan keistiqomahan kita dalam mengelola itu. Ini yang menurut saya penting, Mas Agus, gitu kan, berkaitan dengan pengelolaan ke depannya. Jadi konsistensi dan keistiqomahan ini menurut saya penting karena lagi-lagi tidak mungkin sebuah lembaga apalagi yang bersifat sosial begini tiba-tiba menjadi besar. Diperlukan proses yang sangat-sangat panjang untuk bisa meraih kepercayaan dari para agnia, gitu kan, agar bisa menginfakkan dananya pada kita semuanya. Nah, tentu konsistensi dan pelayanan yang baik ini menjadi hal yang sangat utama. Nah, adakah di antara kita kemudian yang bisa menjadi relawan-relawan, gitu kan? Relawan-relawan, karena tadi kamu sebutkan bahwa misalnya untuk case kami di Yatim Mandiri misalnya, itu bisa mempunyai relawan sampai dengan 750 orang relawan yang setiap saat kemudian mereka akan bisa menghubungi, berkomunikasi, dan bukan hanya bersifat mengambil apa yang ada, gitu kan. Bahkan mereka juga tiap habis subuh, tiap hari, tiap apa itu mempunyai jamaahnya mereka yang kemudian mendoakan para agnia, mendoakan para donatur, dan setiap saat ada kebutuhan donatur yang mereka bisa penuhi, mereka juga bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, adakah di antara kita semua yang kemudian bersedia untuk menjadi relawan-relawan yang dalam beberapa hal, karena kita nggak punya dana, nggak punya apa, ya menginfakkan kehidupannya untuk organisasi atau untuk lembaga itu. Menurut saya kuncinya sebenarnya di sana. Kalau itu bisa kita atur, bisa kita kelola, bisa kita urus, saya pikir kepercayaan dari masyarakat termasuk para anggota kita di KAHMI
itu akan bisa secara rutin dan istiqomah juga melakukan hal yang sama. Kita tentu patut berguru pada bagaimana istiqomahnya misalnya Bang Akbar yang mulai dari muda sampai dengan saat ini tetap berada pada barisan kita dan dengan komitmen yang sangat tinggi. Nah, kita juga perlu orang-orang yang seperti itu dalam hal komitmennya untuk bisa mengatur dan mengurus lembaga dan organisasi ini. Integritas itu menjadi penting. Pertanyaan mendasarnya, adakah di antara kita bisa guyup rukun untuk melakukan itu? Karena kita udah kadung tercipta sebagai orang-orang yang agak-agak kritis kadang-kadang, apapun yang dilakukan oleh rekan kita juga kita kritisi, gitu kan. Yang kemudian karena kita kritisi itu menjadi kita semua jadi agak tidak percaya, gitu kan. Di antara kita semuanya udah mending saya pakai sendiri saja, gitu kan. Nah, yang gini-gini yang menurut saya harus kita terus dudukkan, kita rukunkan, kita guyupkan untuk bersama-sama mengatur dan mengelola ini. Tapi lagi-lagi tidak mungkin langsung besar, Mas. Kita diperlukan berapa tahun untuk bisa menjadi rintisan dulu dan insya Allah kemudian akan menjadi besar di kemudian hari. Nah, kami kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya untuk yang berkaitan dengan dana haji ini kan tadi soal kelembagaan ya, yang selama ini memang tidak kita sepenuhnya percaya. Dan yang paling penting menurut saya gini, lembaga-lembaga investasi yang ada di Indonesia ini kan sebagian besar ada lembaga-lembaga yang dalam terkutip untuk kepentingan kapitalis dan untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan finansial mereka, lembaga-lembaga ini. Sehingga penempatan dana itu ke bank, misalnya bank syariah ataupun namanya, termasuk ke lembaga-lembaga investasi adalah tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Dan pasti bagi mereka ini menjadi sumber yang sangat menggiurkan. Pada sisi lain kemudian umat ini belum mempunyai sebuah lembaga terpercaya yang bisa mengatur dan mengelola uang puluhan dan bahkan mungkin ratusan triliun itu untuk kepentingan kita. Sehingga tidak mudah. Kalau Mas misalnya dikasih tadi misalnya 50 triliun gitu kan, apa yang akan dilakukan? Pasti nggak bisa juga gitu kan. Karena kita juga nggak punya lembaga yang cukup kuat, cukup terpercaya untuk bisa mengelola 50 triliun itu atau 100 sekian triliun itu dana haji yang ada. Walhasil kemudian ya sudah penempatannya ya pasti di lembaga-lembaga perbankan termasuk perbankan milik pemerintah yang salah satu tujuannya adalah pasti untuk keuntungan dan untuk membiayai beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah karena sudah kita investasikan pada perbankan tersebut. Andai kemudian umat ini mempunyai sebuah lembaga yang kredibel, yang cukup kuat, yang cukup mampu untuk bisa mengatur keuangan umat ini dalam jumlah yang sangat besar, rasa-rasanya kejadian untuk pemanfaatan dana haji untuk tujuan-tujuan yang lain akan bisa kita minimalisir karena kita punya tempatnya. Kan uang 50 triliun itu banyak sekali. Kalau dibiarkan nganggur aja kan juga pasti nggak bagus. Mau ditaruh di BI juga pasti BI-nya juga akan mengeluh karena nggak bisa berputar, gitu kan. Tempat satu-satunya adalah diinvestasikan. Nah, investasi yang kita punya itu ya pada perbankan pemerintah. Nah, kalau tempatnya di perbankan pemerintah, maka ya terserah perbankan itu mau dipakai untuk apa. Asal kemudian bagi hasilnya jalan dan pokoknya tetap bisa kembali, gitu kan. Karena kita memang tidak punya tempat-tempat untuk investasi, menggunakan investasi itu. Oleh karena itu kami tentu menyarankannya adalah nampaknya sudah harus ada rintisan-rintisan dari kita semuanya agar punya lembaga yang seperti perbankan itu yang bisa melayani semuanya. Kami punya juga bayangan yang mungkin tidak terlalu populer, misalnya kawan-kawan saudara kita yang miskin itu kan mereka-mereka yang ada di sisi pertanian ya. Selama ini mereka juga terlindas atau terzolimi oleh praktek-praktek tengkulak, bank titil dan lain-lain yang kemudian menjerat mereka. Sementara perbankan syariah pun tidak bisa membantu mereka. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian umat ini kami juga punya, kalau sekarang kan sedang digalakkan misalnya bank infak ya, ada bank wakaf, ada bank wakaf, bank infak apa itu. Kalau itu kita punya satu aja yang besar dan seluruh cabang termasuk wilayah atau daerah mempunyai satu bank wakaf atau sejenisnya,
tentu ini akan sangat-sangat baik untuk bisa membantu menurunkan kemiskinan tadi. Tidak cukup besar kalau diperlukan hanya 3 miliar, 4 miliar itu insya Allah sudah bisa mengoperasikan sebuah bank wakaf yang sangat bagus, atau kalau kawan-kawan mau menjadi bank infak juga boleh. Kalau kami di UNAIR akan mengembangkan bank komunitas. Bank komunitas akan kita carikan wakaf juga, sumbangan-sumbangan juga, dan akan memberikan sumbangan secara tanpa bunga dan lain-lain untuk mereka-mereka yang memang memerlukan. Nah, kalau ini bisa kita atur, kita kelola dengan baik, menurut saya ini juga menjadi ide yang sangat-sangat menarik untuk kita dorong dan kita kembangkan bersama. Tapi saya ragu, apakah bisa kawan-kawan yang sesungguhnya sangat potensial ini untuk hanya sekedar mengumpulkan 4 sampai dengan 5 miliar untuk dibuat sebagai dana abadi agar bank wakaf dari kawan-kawan kami ini akan bisa terrealisasi dengan baik. Lagi-lagi diperlukan waktu, tidak hanya waktu, tapi juga diperlukan keistiqomahan kita semua dalam berjuang ke sana. Dari istiqomah dalam perjuangan di bidang ekonomi ini juga menjadi penting, di samping, mohon maaf, gitu kan, perjuangan yang istiqomah di bidang politik yang sudah banyak dilakukan oleh kawan-kawan semuanya. Jadi jangan melupakan perjuangan di bidang ekonomi, karena orang lain juga melakukan dan sekarang justru menguasai dunia. Kalau kita nggak menguasainya, ya habislah juga kita. Karena untuk bisa menang di politik juga diperlukan ekonomi yang cukup. Kalau enggak, tanggung-tanggung saja, dijamin nggak akan bisa melakukan apa-apa. Potret hari ini menunjukkan bahwa hanya mereka-mereka yang kuat secara ekonomi saja yang bisa melakukan apapun, termasuk bisa menjadi apapun. Kalaupun ada 1-2 rekan kita yang secara ekonomi tidak kemudian jadi apa-apa, itu hanya bumbu penyedap saja, gitu kan, agar terlihat manis, kan, gitu kan. Nah, ini menurut saya penting untuk kita sadari secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nampaknya tidak terasa waktunya sudah jauh melampaui dari yang kita alokasikan, dan saya tahu di room chat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik, namun sayang sekali kami sudah mendapat arahan dari Majelis Nasional kami bahwa waktunya sudah sangat cukup dan melebihi dari alokasi yang sudah disiapkan. Kami akan menjadikan catatan pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya kira ini masih sangat jauh dari cukup untuk kita bahas, tapi poin yang diberikan oleh Prof tadi masih sangat penting untuk kita bahas lebih lanjut. Saya kira kepada Presidium dan jajaran majelis kami, saya kira ini menjadi bahan kita, ya, banyak hal yang menjadi pokok-pokok untuk kita tindak lanjuti dalam forum-forum yang lebih intens dan lebih mendalam. Saya kira karena iya, bentar ada tanggapan sedikit dari Bang Akbar. Sebentar, baik, mic-nya Bang, biar kedengaran oleh audiens yang ada di online. Ini malam ini kita cukup banyak, saya lihat tadi sampai 72 peserta di luar dari peserta offline. Saya ingin menyampaikan 1-2 respons dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nasih. Saya pernah mengikuti Bank Syariah yang diadakan juga oleh para alumni HMI di Solo maupun di Tegal. Dari 2 tempat itu, terus terang saya harus mengatakan jujur, di Tegal berjalan dengan baik. Karena berjalan dengan baik, maka setiap tahun ada pembagian dividen. Saya dapat dividen setiap tahun. Yang baiknya Bank Syariah itu adalah karena Bank Syariah itu tentu bank yang dikelola secara Islam, secara syariah. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa pengusaha-pengusaha menengah ke bawah 90% lebih itu umat. Dan mereka itu cenderung untuk mendapatkan modal untuk mereka melakukan kegiatan usaha ke Bank Syariah. Saya kira Bank Syariah ini salah satu tempat yang patut kita dorong terus, karena para pengusaha umat juga lebih cenderung untuk meminjam uang, mendapatkan kredit dari Bank Syariah. Ini sudah dibuktikan di mana saya ikut di 2 tempat. Saya sebetulnya kurang senang
pertama di Solo karena Solo ke kampung daripada istri saya. Tapi Tegal malah baik, padahal di Solo itu dari segi ekonomi lebih melaut. Tapi di Tegal itu lebih baik. Karena apa? Pengelolaannya betul-betul secara profesional dan betul-betul amanah. Jadi tidak ada konflik-konflik kepentingan. Itu yang membuat terjadinya berbagai kecurangan. Itu yang saya alami di Solo. Tapi di Tegal berjalan dengan baik. Nah, dalam kaitan dengan pertemuan kita malam hari ini, saya usulkan agar dari Majelis Nasional kami membuat satu tim beberapa orang, nanti dari Jawa Timur, dari Fahmi wilayah Jawa Timur, di bawah bimbingan Prof. Nasyid, juga dibentuk beberapa orang. Nah, tim inilah ketemu secara periodik untuk membahas lebih lanjut apa yang kita diskusikan dalam pertemuan kita malam hari ini. Saya berterima kasih Prof. Nasyid telah memberikan suatu penjelasan yang amat lengkap, dan saya juga yakin rekan-rekan kami di pusat pun juga punya keinginan untuk terus dikembangkan kegiatan ekonomi umat, ekonomi syariah ini di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu yang saya berikan sedikit catatan dalam pertemuan kita ini. Terima kasih Pak Prof. Nasyid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami rasa apa yang disampaikan Pak Akbar mewakili harapan dari kita semua di Majelis Nasional kami dan seluruh keluarga besar HMI kami di Indonesia. Untuk itu mungkin 2 menit untuk closing statement dari Prof. Nasi sekalian menanggapi Bang Akbar. Terima kasih. Terima kasih Bang Ismet. Satu aja tadi mengulangi lagi berapa ayat yang tadi kami sebutkan bahwa berjihad yang selalu disebutkan dalam urutan pertama adalah wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta dan kekayaan itu menjadi sesuatu yang ada pada selalu urutan pertama sebelum bi anfusikum. Ini menurut saya harus menjadi catatan kita semuanya, khususnya bagi kita para aktivis yang mungkin secara ekonomi juga belum amat mapan, apalagi bagi kawan-kawan semuanya yang sudah dalam posisi mapan tentu menjadi penting untuk mengedepankan aspek ekonomi ini. Kami percaya bukan karena kami dari Fakultas Ekonomi, tapi kami percaya bahwa ekonomi masih menjadi alat yang paling tepat, paling bagus, paling efektif, paling efisien untuk bisa merebut hati dan kemudian mengajak mereka untuk berislam secara kafah, dan tentu juga menjadi bagian dari perjuangan kita semuanya. Sekali lagi, wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Mari kita bersama-sama terus menggelurakan dan berkomitmen untuk berjihad dengan menggunakan seluruh harta dan kekayaan kita, serta dengan jiwa dan raga kita semuanya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apapun, sekecil apapun, kalau kita bisa lakukan dengan istiqomah, dengan penuh amanah, tentu cita-cita itu akan bisa menjadi kenyataan kita semuanya. Terima kasih Bang Ismet, dan tentu sekali lagi hormat kami untuk Bang Akbar, juga Bang Laude, Bang Ismet juga, Pak Sekjen. Tentu kami juga sangat berterima kasih dan tentu kehormatan bagi kami untuk bisa diundang ke tempat ini dan memberikan beberapa hal. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nasi, luar biasa pada malam ini. Biasanya forum kita dihadiri hanya 20-40 peserta, kali ini luar biasa kita bisa sampai di atas 70, dan itu menandakan sampai akhir forum ini juga masih sangat serius dalam mengikuti webinar ini.
Demikian kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.